Halo guys, selamat datang di channelnya Oki Akbar Channel lagi guys. Ya, untuk kali ini akan beda dengan konten-konten yang lainnya dan konten-konten biasanya. Sekarang saya akan bercerita tentang suatu hal yang mistis. Cerita apa itu? Ya, pada suatu malam, dan malam itu sangat sunyi sekali. Dan saat itu hujan mulai turun agak lebat. Angin pun bertiup agak kencang. Dan saat itu waktu mau pulang kerja, menunggu bis untuk jalur ke rumah. Dan saat menaiki bis itu, saya nggak merasakan khawatir apa-apa karena saya sudah cukup lama kenal dengan Pak supirnya. Ya mungkin sekitar udah 2 menit yang lalu saat baru masuk. Cukup lama juga kan. Dan saya juga cukup sih sama Pak supir ini. Cukup apa itu? Cukup menahan malu. Ya, karena Pak supirnya selalu teriak-teriak gak jelas kalau di dalam bis, karena bisnya cuma ada 1 orang, ada saya aja itu. Dan malam pun mulai mencekam dan hujan mulai lebih deras lagi, dan angin pun bertiup juga lebih kencang, dan ada suara gembelekar dari dari guntur ya. Jedar, wah kaget langsung gitu. Ya, dan tiba-tiba bis pun berhenti. Dan ada seorang kayak kakek-kakek udah tua naik ke dalam bis dengan basah kuyup gitu. Saya pun juga kasihan ngeliatnya. Dia sambil bawa-bawa buku, banyak buku. Dan dia pun menawarin kepada saya, Dek, ada buku baru nih. Buku apa aja Pak? Saya tanya gitu. Ada buku baru nih Dek, adiknya suka membaca apa? Ada buku tentang sepak bola, ada buku tentang olahraga-olahraga yang lain, ada buku tentang percintaan juga ada juga buku tentang perusahaan, bisnis, smart dan marketing, seperti itulah, perekonomian. Dan ada juga buku tentang cerita horor. Wah, kebetulan Pak, saya jawab tuh, kebetulan Pak, saya suka dengan cerita horor, saya suka membaca cerita horor. Dan saat itu pun aku bertanya, berapa Pak harganya ini? Harganya 150 Dek. Ceritanya tentang apa Pak? Ceritanya tentang, merinding Dek jadinya, tentang kesunyian dalam bis malam. Wah, langsung deh jadi keringat dingin juga. Soalnya di bis itu cuma ada saya saja dan Pak supir. Jadinya kan bisnya itu bis sunyi gitu ya. Ya, dan saya tahu biasanya Pak kalau gini aja paling mahal kalau di mall aja biasanya 30.000, kalau di pasar loaan malah 10.000, 15.000 juga boleh Pak. Dan Bapak pun bicara, ini limited edition Dek, ini jarang orang menemukannya, sulit orang menemukannya. Ya, dengan rasa penasaran juga saya beli dengan harga
yang dipasin bapak itu 150.000, tidak boleh ditawar. Wah, ini tekor nih. Ongkosnya aja nggak sampai segitu, dari tempat kerja pulang ke rumah cuma 10.000. Bisa ini tekor 150.000 ini. Dengan rasa penasaran, ya udahlah, saya beli bukunya dengan harga 150.000. Dan bapak itu pun terlihat senang. Dan tiba-tiba bapak itu mau turun di saat itu juga setelah saya membayarnya. Dan bapak itu berkata, "Dek, tolong, kalau mau baca buku ini, baca semuanya nggak apa-apa, tapi sisakan buku halaman terakhir. Jangan dibaca semuanya, Dek. Sisakan, jangan dibaca, jangan dibuka yang buku halaman terakhir." Dan saya mengangguk aja, nggak bisa menjawabnya. Dan saat itu juga dibarengin sama sambaran petir, glar. Wah, langsung takut dah, rasanya bulu kuduk merinding semua. Dan saat itu saya membaca sampai hampir 2 jam. Saya nggak terasa ada di bis itu, membaca sampai tersisa 1 halaman terakhir saja. Dan itu nggak saya baca karena saya takut juga. Suasana sudah merinding, hujan yang lebat, dan saat itu juga ada juga petir yang menyambar, juga ada angin yang kencang. Tapi dengan rasa penasaran saya ingin melihat halaman terakhirnya itu. Saya beranikan di antara pikiran bimbang dan ragu, takut juga. Saya buka atau enggak, nanti kalau saya buka saya takutnya ada apa-apa, soalnya kata bapaknya nggak boleh. Tapi kalau nggak saya buka, saya penasaran juga isinya apa di halaman terakhir buku. Dan akhirnya saya putuskan untuk, sebelum saya sekitar 1 menit atau 2 menit mau turun dari bis, saya beranikan untuk membuka halaman terakhirnya. Dengan rasa takut, bulu kuduk merinding semua, dan nggak karuan rasanya. Saya buka di halaman terakhirnya. Saya lihat isinya, dan ada cuma lembaran kosong saja. Ada lembaran kosong di baliknya itu, dan di balik sampulnya di halaman terakhir itu ada tulisannya, CV Bintang Permata, buku Permata Jaya, dengan rupiah patokan harga hanya 15.000 rupiah saja. Wah, langsung deh kayak dikadalin gua. Dikadalin sama bapaknya. Bisanya harga cuma 15.000, dibiarkan dijual ke saya harga 150.000. Wah, mati dah gua, mampus. Kadal nih. Oke. Cukup segitu dulu cerita dari saya hari ini. Dan jangan lupa, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan enaknya kita bikin konten apa lagi, tulis komentar di bawahnya. Dan jangan lupa like. Oke, see you next time. Bye.